Kenapa pendingan PT Astra Daihatsu Motor harus MC ulang? Yuk kita bahas di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang di obrolan pulang kerja, dimana gue Agus Muhammad dan ini channel gue Agus Muhammad. Di konten obrolan pulang kerja ini ya bahasanya tentang dunia kerja doang. Jadi buat teman-teman yang sekiranya sibuk, silakan lu skip aja karena ya gue yakin aja mas, bahwasanya di video ini gak ada manfaatnya sama sekali buat orang-orang seperti kalian. Jadi kalau emang dirasakan sibuk dan gak punya banyak waktu, mending lupakan video ini, lu skip aja. Tapi kalau pengen nyantai, pengen nyari informasi yang lumayan bisa bermanfaat, lu bisa tonton video ini. Oke, jadi bukan tadi sih, beberapa hari ini gue sering banget streaming di TikTok ya. Ya karena gue jualan juga sih. Jadi beberapa hari ini gue sering banget live streaming di TikTok gue ya. Jadi buat teman-teman yang belum follow channel akun TikTok gue, bisa follow dulu Agus Muhammad 7 pakainya O. Dan dari kesekian kali live streaming di TikTok, banyak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin semacam perasaan tanda tanya gitu ya buat teman-teman yang kena pendingan Daihatsu. Bahwasanya kita tahu di berbagai daerah, di BKK sekolah daerah-daerah, hampir banyak sekali yang kena pendingan rekrutmen PT Astra Daihatsu Motor, di mana dia udah bikin rekening, dia udah lolos ke medical check up, tapi ternyata di pending sampai ada 1 tahun. Dan keputusan dari pihak Daihatsu, dia mengharuskan MCU ulang buat teman-teman yang mau lanjut lagi ke sampai PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu atau tanda tangan kontrak lah ya, bahasa kitanya kayak gitu. Dan teman-teman banyak nanya, baik di TikTok maupun di YouTube juga ada yang komen ya, biasanya kenapa harus MC ulang bang, kenapa harus begini. Mungkin di video ini gue coba kasih penjelasannya, bukan karena gue bukan bagian dari manajemen Daihatsu, bukan, tapi sedikit pemahaman, barangkali bisa paham sesuai apa yang gue pahamin gitu loh. Jadi just opinion ya, hanya opini aja. Jadi jangan terlalu dianggapin serius. Kalau ada salah gue mohon maaf. Oke, kayak gimana? Yuk kita bahas. Yang pertama terkait dengan MC ulang. Yang namanya medical check up atau tes kesehatan manusia itu nggak bisa jadikan patokan bahwasanya bulan ini bukan dengan bulan depan itu sama ya. Itu hitungan bulan, apalagi hitungan tahun. Tahun 2023 dengan tahun 2024 itu nggak bisa ngejamin bahwasanya kalian dalam kondisi badan yang sama ya. Sampai sini jelas nggak? Maksudnya gimana? Maksudnya bisa jadi di tahun itu waktu pertama kali medical check up kalian sehat, oke, kita nggak tahu kondisi sekarang di tahun 2024. Siapa tahu HB lu naik, siapa tahu ya, nauzubillah ya, ini gue ngomong nauzubillah lagi, ngomong perkayaan aja. Siapa tahu di tahun ini lu kena DB, siapa tahu di tahun ini ada masalah di ginjal lu, di empedu dulu, atau mungkin tahun ini ada masalah di jantung kalian, kan kita nggak tahu. Itu terkait dalam, siapa tahu selama setahun itu lu pernah jatuh, patah tulang, nggak bisa kerja, terus mau gimana? Mau tetap dilanjut? Mau tetap lanjut ke Toyota, ke Daihatsu? Nggak bisa, karena kondisinya kalian belum dikontrak. Jadi perusahaan masih punya andil, masih punya kuasa untuk menyaring kalian lagi, dimana itu udah setahun, kondisinya berbeda. Apalagi ini ngomongin kesehatan, ini ngomongin badan, ya nggak usah muluk-muluk lah. Banyak anak muda sekarang banyak banget yang suka begadang. Apakah begadang itu sehat? Enggak. Meskipun di pabrik ada shift malam, namun di begadang itu tetap nggak sehat. Apalagi begadang yang terus-terusan, karena di pabrik itu nggak setiap hari kalian begadang, hanya 5 hari dalam seminggu, 10 hari dalam sebulan itu shift malam. Berarti 5 hari, dan 10 harinya untuk shift paginya. Jadi nggak setiap hari kalian akan begadang, dan itu pun tidur juga. Beda sama begadang kalian yang nggak tentu, yang makan sembarangan segala macam. Kita nggak tahu kondisi badan kalian selama berbulan-bulan kalian nunggu itu masih sehat apa enggak. Jadi wajar sih kalau bagi gue Daihatsu itu ngelakuin yang namanya medical check up ulang. Dan yang nggak wajar tuh kalau kita nggak terima gitu loh. Kenapa harus MC ulang? Lu siapa kalau kata gue? Ya nggak sih? Itu dalam jangkauan sekarang. Apalagi misal kalian 2023 ada medical check up, sehat, kondisinya fit segala macam. Ternyata selama pending setahun itu lu kecelakaan, jatuh dari motor, jatuh dari pohon, mungkin berantem atau apa, yang ternyata mengakibatkan kalian emang nggak layak untuk bekerja. Karena balik lagi, kalian di sana untuk kerja jadi kuli, jadi buruh, jadi emang fisiknya harus bener-bener fit.
Nggak mungkin dong dia nerima orang yang udah sakit-sakitan, kan jadi capek sendiri. Walaupun memang basicnya ada asuransi mengcover, cuma kan namanya perusahaan, sorry iklan dulu, yang namanya perusahaan itu kan pengen karyawannya yang optimal, yang maksimal. Gak pengen dong namanya perusahaan nerima orang yang sakit-sakitan, seminggu berangkat cuma 4 kali, seminggu berangkat cuma 3 kali, disuruh lembur gak mau. Itu kan beda cerita. Oke, sampai sini jelas ya. Itu poin pertamanya. Sorry banget kalau ada suara-suara berisik di video ini, karena emang gue bikin videonya depan rumah. Oke, jadi yang pertama. Yang kedua itu yang kedua terkait dengan posisi Daihatsu. Guys, posisi kalian tuh mau ngelamar kerja, kalian mau masuk ke perusahaan orang, kalian masuk ke pabrik orang gitu, industri orang, ya mau nggak mau harus mau ikut rule-nya mereka. Ini baru skema awal, di tahap awal. Gimana nanti di tahap panjang? Nanti di Daihatsu ada aturan kerja sendiri, ada sesuatu yang harus kalian taati di sana juga ada. Ketika kalian sudah masuk ke Daihatsu, udah mulai kontrak di sana. Jadi di awal juga harus ikutin. Kalau Daihatsu bilang MC ulang, ya udah MC ulang. Kalaupun seandainya Daihatsu mewajibkan kalian sebelum tanda tangan kontrak harus push up 100 kali, ya udah push up 100 kali. Selagi masih dalam batas yang wajar, ya. Tapi kalau misalnya nggak wajar, disuruh bayar 10 juta, 30 juta, itu nggak wajar. Jangan sampai mau. Paham misalnya gini ya? Itulah yang namanya dunia kerja. Dan balik lagi guys, yang nganggur masih banyak. Lu cek di Google, angka pengangguran kita ada berapa? Lebih dari 40 juta beberapa terakhir gue lihat. Itu sangat memprihatinkan. Ya, semoga ada jalan keluar dari semua ini ya. Jadi paling itu aja. Nah, kita udah bahas apa ya yang gue pahamin dari MC ulang ini ya, yang gue selama ini gue pahamin dan cari kenapa-kenapanya. Sekarang kita bahas tentang gimana caranya biar lolos dari MCU ulang ini. Karena kan gue yakin selama setahun lo hidupnya gak karu-karuan kan. Mungkin sering minum gula setiap hari, minum manis-manis setiap hari, begadang tiap hari, mungkin kurang olahraga. Ya, saran gue perbanyak minum air putih seperti kayak biasanya, dan jangan begadang, berarti begadang deh. Kalau bisa lo jogging-jogging kecil tiap pagi, itu bagus banget buat fisik kalian yang sudah lama nggak produktif selama nunggu, mentang-mentang udah keterima, mentang-mentang udah dipastiin lolos, hidup seenaknya sendiri, kesehatan nggak dijaga. Diperbaiki lagi, jadi ketika besok kalian MC ulang di jadwalnya itu udah bener-bener bisa lolos. Paling itu yang bisa gue saranin. So far, kalaupun emang rezekinya nggak bakal kemana kok. Jadi lu harus optimis aja, nggak usah terlalu worry, dan nggak usah terlalu khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya belum terjadi gitu. Jadi capek sendiri kan. Dan di part ketiga, beberapa pertanyaan-pertanyaan aneh yang gue jumpain di live streaming terkait dengan MCU ulang Daihatsu. Yang pertama ya tadi terkait gigi. Gigi ini sering banget ditanya. Guys, yang namanya gigi berlubang, gigi lu pecah, itu nggak ada masalah. Gigi lu ompong, lu nggak ada masalah. Nggak ada pengaruh-pengaruhnya apapun sama hasil medical check up. Karena kalian kerja di pabrik buat jadi buruh, buat jadi kuli, bukan jadi model. Jadi ngapain lu worry, ngapain lu khawatir dengan keadaan gigi lu? Itu yang pertama. Kedua yang sering banget ditanyain yaitu terkait dengan BB ideal. Ini pertanyaannya unik banget. BB ideal itu buat apa? Emang harus ada BB ideal? Slow aja. Yang namanya medical check up memang dicek semuanya. Emang udah kerjaannya dia kayak gitu. Tapi insya Allah yang namanya BB ideal itu nggak diprioritaskan. Yang kurus juga banyak, yang gendut juga banyak. Jadi so far nggak ada masalah apa-apa terkait dengan BB. Terus juga gigi. Dan apalagi mata minus juga sering banget ditanyakan. Insya Allah mata minus gak ada masalah. Yang penting kan masih bisa lihat. Ya mohon maaf kecuali buta mungkin ya. Itu bisa lain cerita. Paling itu aja sih. Dan untuk yang lain-lain kayak keloid ya gue kurang tahu ya. Karena gue bukan di pakar kesehatan. Gue bukan orang kesehatan pula. Ya gue hanya just share opinion. Just share apa yang gue pahamin. Walaupun gue gak yakin bahwa yang gue pahamin itu bener. Yang penting gue share aja lah. Jadi apa yang kalian wanti-wantikan, apa yang kalian tunggu-tunggu udah tersampaikan di video ini. Oke? Iya nggak sih? Paling itu aja yang bisa gue jelaskan di sini. Semoga ada manfaatnya ya. Dan semoga ada faedahnya juga.
Dan kalau gue udah ngomong sepanjang ini, udah ngomong hampir 10 menit kayak gini, dan lu belum follow, belum subscribe channel gue, kurang ajar sih. Apalagi sampai belum like, lebih kurang ajar. Maka dari itu, like dulu, subscribe dulu, dan komen. Kita bisa diskusi di kolom komentar. Dan baru share video ini ke teman-teman kalian, mungkin yang satu angkatan yang mau MC ulang di Astra Daihatsu Motor. Oke, gue Gus Muhammad dari Pesan, karena banyak sekali notice dari teman-teman gue juga bahwasanya ada banyak oknum yang mengataskan nama gue, banyak oknum yang mengatasnamakan nama gue, bisa masukin orang ke pabrik, ke PTA, PTB, PTC dengan bayaran sekian puluh juta. Dan gue bisa garis bawain bahwasanya itu semua penipuan, jangan percaya. Walaupun WhatsAppnya dia ada fotonya gue, ya emang semuanya bisa tahu foto gue di mana. Gue punya sosial media, gue punya YouTube, gue punya TikTok. Wajar kalau dia dapat foto, video atau apapun tentang gue, karena emang semuanya gue publis kecuali privasi gue. Dan dia cuma tahu. Jadi kalau ada ngaku-ngaku atas nama Gus Muhammad bisa masukin kerja dengan bayaran sekian puluh juta, jangan pernah percaya karena itu penipuan. Karena sampai detik ini gue gak punya kuasa apapun buat masukin orang. Kalaupun gue bisa masukin orang ke pabrik, mungkin ponakan gue, adik gue dulu, atau siapapun yang terdekat dari diri gue. Dan aktualnya ponakan gue masih nganggur, adik gue pribadi juga masih nganggur. Jadi ya, so jangan percaya. Gus Muhammad, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita, semoga Allah rahmati kita, dan semoga yang masih off job atau yang masih nganggur Allah beri kemudahan untuk bisa cepat tempat kerja di tahun ini. Dan semoga yang besok mau MC ulang, semoga bisa lolos semua ya, dan bisa bekerja di Daihatsu, bisa berkarir di sana, bisa ngasih uang ke orang tua, dan syukur-syukur bisa jadi karyawan permanen di Daihatsu. Dan sekali lagi, yang mau beli jaket Daihatsu Jepang, lo bisa komen aja di kolom komentar nomor WhatsApp kalian, nanti gue hubungin untuk jaket Daihatsu Jepang. Harganya 200.000, gratis ongkir untuk teman-temannya di Jakarta dan di Karawang. Gus Muhammad, selamat tinggal, bukan selamat tinggal sih. Sampai jumpa di obrolan pulang kerja berikutnya. Sampai jumpa di obrolan pulang kerja berikutnya. Gus Muhammad, mohon maaf jika ada salah kata. See you in next video. Selamat siang.